Micro Teaching PAIUMY, Aisyah SPDI MPD, serta seluruh peserta workshop yang mengikuti acara pada pagi hari ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul dan hadir dalam acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita termasuk sebagai kaumnya dan mendapatkan syafaat kelak di yaumul akhir nanti. Baiklah, sebelum memulai acara pada pagi hari ini, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan, acara yang ketiga pemaparan materi editing video sekaligus tanya jawab, acara yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Laboratorium Micro Teaching PAIUMY, Ibu Nurul Aisyah SPDI MPD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan sehat untuk kita sekalian, dan juga sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan mengikuti workshop editing video gitu ya, mahasiswa sekalian di semester 6 ya, di mata kuliah Micro Teaching. Nah, ini memang kita ada perubahan dari sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita menggunakan CCTV yang cukup jauh dan hasilnya di era ini kurang bisa dikatakan baik gitu ya, karena praktikan atau mahasiswa atau kalian semua itu tidak terlihat secara jernih gitu, sehingga ketika nantinya video di YouTube itu digunakan oleh Bapak Ibu guru di mana tempat kalian nanti bekerja atau tempat kalian nanti mengabdikan diri, kemudian di search misalkan Mbak Kuni Rahma gitu ya, loh, kok hasilnya nggak kelihatan, ini Kuni atau Rindi, misalkan seperti itu. Sehingga dengan inisiasi untuk bisa sedikit merubah terkait dengan teknis pengambilan video, praktek micro teaching ini, silakan untuk bisa dimaksimalkan dengan performan kalian yang dipersiapkan jauh-jauh hari sesuai dengan instruksi dosen mata kuliah micro teaching masing-masing, serta performan diri ya. Jadi saya ini belum ya, sudah bagus belum ya, misalkan dengan pakai baju putih ataupun baju batik gitu. Baik, nah atas dasar itu semua tentunya micro teaching ini kemudian bukan hanya menjadi praktek sekian menit, kemudian terus teman-teman abaikan, tidak. Tapi ini bisa menjadikan pegangan mahasiswa sekalian sampai nanti menjadi seorang alumni, dan link YouTube ini bisa untuk teman-teman berikan di CV kalian sebagai branding diri kalian bahwa ini loh cara mengajar saya gitu ya, sehingga Bapak Ibu guru penyeleksi kandidat guru ketika nanti kalian ingin menjadi seorang guru dengan CV itu, mereka coba saya cek seberapa jauh sih Mas Syakur ini dalam mengajar gitu ya, sebelum nanti praktek beneran di sekolah tersebut. Nah, atas dasar itu maka kita fasilitasi untuk memberikan workshop editing ini
Editing ini juga menjadikan bekal mahasiswa sekalian untuk ahli di bidang, kalau kita take video dengan HP dan seterusnya, dengan aplikasi gitu mudah ya, tapi gimana kita sebagai calon guru PAI itu juga mampu untuk mengedit video yang butuh ketelatenan gitu. Nah, atas dasar itu maka silakan untuk diikuti workshop ini, serta ini sebenarnya relate juga dengan mata kuliah media pembelajaran ya yang sudah teman-teman ikuti dan selesai dan lulus dari mata kuliah tersebut. Nah, baik, harapannya dari berapa ini? 67 mahasiswa yang hadir, silakan untuk bisa dimaksimalkan. Materi yang sudah ada, contoh video yang akan kita garap gitu ya selama 1,5 sampai 2 jam ke depan itu bisa untuk dimaksimalkan. Kemudian silahkan kalau mau ada diskusi setelah nanti Mas Andi memberikan materi, dan silakan disimak, jangan kemudian disambi ya karena ini terkait dengan edit. Kalau teman-teman sudah bisa, maka ini bisa menjadi referensi lagi untuk memperkaya keilmuan kalian. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Menuju surga aja dimudahkan, apalagi dalam, insya Allah, dalam kegiatan, aktivitas, rutinitas kita dalam keseharian saat menjadi mahasiswa maupun nanti ketika teman-teman sudah lulus dari Prodi PAI UMY. Baik, saya kira itu. Untuk teknis tentu setelah take di kelas, kemudian teman-teman dapat filenya, nanti diedit sendiri, kemudian nanti diberikan kepada staf kami di MT ya, kemudian nanti akan dibantu untuk publish di YouTube PAI, bukan di YouTube kalian ya, di YouTube PAI. Oke, baik, saya kira itu semoga bermanfaat workshop pada pagi hari ini, dan juga setelahnya nanti dipersilahkan kepada Mas Andi untuk bisa mendampingi rekan-rekan mahasiswa semua. Baik, saya kembalikan kepada Mbak Kuni Rahma. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurul Aisyah, SPD MPD atas sambutannya. Memasuki acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Andi Muhammad Iqbal Falawaruka SPD. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suara saya terdengar jelas ya. Oke. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah diperkenalkan sebelumnya oleh Mbak Kuni. Nama saya Andi Muhammad Iqbal. Di sini saya nanti akan mendampingi teman-teman untuk nanti kita belajar bersama-sama bagaimana kita menghasilkan satu buah video yang itu menjadi lebih bagus dari mentahan-mentahan atau bahan-bahan yang sebelumnya masih polos, belum diedit sama sekali seperti itu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Nurul, bahwasanya video yang dihasilkan nanti itu feedbacknya untuk kalian sendiri untuk dapat penilaian yang bagus ke depannya seperti itu. Makanya perlu memiliki skill, setidaknya skill pemula untuk dapat mengedit video atau menjadi editor video seperti itu. Nah, oke, langsung saja, mungkin langsung ke pelatihannya kita. Jadi pada pemberitahuan sudah dijelaskan ya bahwasanya ada link, itu bisa teman-teman download, atau mungkin jika belum bisa di-download sekarang sambil kita menyampaikan dulu kita nanti mau menggunakan apa seperti itu. Nah, jadi nanti kita, nah ini sambil saya menyampaikan itu teman-teman yang belum download bahan, download softwarenya silakan dipersiapkan ya. Nah, dari sekarang. Jadi kita nanti akan menggunakan software editing video yang bernama VSDC. Nah, VSDC ini semacam editing video, software editing video pada umumnya, tapi memiliki kelebihan-kelebihan karena memang setiap software itu punya kelebihan, punya kekurangan sendiri.
kalau teman-teman nanya, Mas kenapa nggak Filmora, Mas kenapa nggak Camtasia, atau Mas kenapa nggak Sony Vegas, Adobe Premiere, atau bahkan DaVinci gitu. Jawabannya ya dua. Pertama, karena software yang tadi disebutkan oleh saya itu ada watermark-nya. Mungkin teman-teman sebagian tahu ya watermark itu apa. Jadi kayak ada penanda gitu, misalkan Filmora, nanti di videonya tulisan Filmora, itu kan kurang kurang bagus kalau dilihat kan. Nah, kalau yang lainnya itu berbayar. Dan di VSDC ini kenapa dipilih VSDC? Karena memang ini gratis dan juga fitur tools-nya itu mumpuni atau lengkap gitu ya, seperti itu. Makanya kita pilih VSDC. Nah, sekarang langsung aja ya, saya masuk ke aplikasinya. Oke, share screen dulu. Oke, apa udah terlihat teman-teman? Sudah. Teman-teman bisa sekalian ya ikut apa namanya, ikut dibuka juga, ikut praktek juga, langsung langsung aja gitu. Nah, jadi udah semua ya dibuka ya, atau masih nunggu? Si download, Mas. Oke. Ada yang sudah dibuka? Udah, Kak. Silakan dipersiapkan dulu ya softwarenya, biar kita nanti pelatihan sama-sama. Kalau sudah ada yang buka, ini ya, dibilang aja ya, gitu. Nanti tampilannya akan seperti ini atau enggak, gitu. Oke, udah ada yang dibuka aplikasinya? Oke, ini saya lanjutkan dulu ya, karena ini masih awal. Ini nanti teman-teman kalau ada tab baru kayak gini muncul, langsung dikeluarkan aja, karena ini seperti tutorial, dan ini kayak penawaran untuk yang versi Pro-nya, ini nggak perlu ya, kita keluarin aja. Nah, ini saya harap teman-teman juga praktek ya, ikut praktek, biar langsung paham seperti itu, langsung dilakuin. Karena kalau misalkan nonton ulangan, takutnya nggak maksimal hasilnya, seperti itu. Nah, oke. Di sini kan ada beberapa pilihan. Ada blank project, slideshow, import content, video capture, dan screen capture. Nah, kita pilih yang blank project. Artinya blank project ini kayak wadah untuk kita naruh bahan video kita. Oke, kita klik blank project. Nanti akan muncul seperti ini, project setting. Nanti teman-teman silahkan project title-nya tulis aja. Misalnya micro teaching. Terus nama teman-teman gitu ya. Nah, oke. Di sini, di bawah ini nggak usah diatur, terus di device ini, mungkin nanti bawaannya itu kayak gini, free configuration. Nah, karena kita mau diupload di YouTube, kita pilih aja YouTube. Klik YouTube, dan untuk resolution, itu karena bawaannya Full HD, yang ini, 1920 kali 1080, itu kalau teman-teman laptopnya, kurang, nanti misalkan takut terkepaksa kerjanya, itu bisa diturunin di sini 720 tadi. Tapi jangan sampai ke 480 ya. Karena nanti kualitasnya pecahnya bakal kelihatan banget. Jadi maksimal 720 lah untuk kalau mau diturunin. Tapi normalnya di sini di Full HD. Nah, udah. Ini selebihnya nggak perlu di otak-atik ya. Udah, ini udah bawaan template kayak gini udah benar, langsung kita klik finish. Nah, gimana Pak? Udah ada yang praktek? Apa udah ada yang nyoba? Udah, Kak.
Udah ya? Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman yang baru itu nanti tampilannya bakal kayak gini nih. Nih, bakal kayak gini. Jadi ruang kerjanya itu bakal lebih sempit. Nah, kita ilangin aja di sini. Tapi bukan di close ya, tapi di hide aja. Kita klik hide. Yang ini juga kita klik hide. Tapi nanti dia bakal muncul di pinggiran sini. Nah, nanti kalau kita mau gunakan itu tinggal arahin aja terus diklik. Kalau mau disembunyikan di unpin aja. Seperti itu. Nah, ini tampilan apa namanya? Worksheet-nya ya. Media tempat kerjanya. Jadi di sini ada tempat previewnya. Lalu di sini nih ada untuk apa namanya? Kita meletakkan file kita atau folder kita. Misalkan pengen langsung satu folder gitu, tapi kalau pengen file-file nggak apa-apa juga. Nah, di sini adalah timeline. Timeline kita untuk ngedit apa ya? Videonya, bahannya seperti itu. Dan di sini ada beberapa tools-nya cukup banyak ya. Jadi mungkin kita langsung praktek aja, kalau dijelasin satu-satu mungkin terlalu banyak seperti itu. Nah, jadi teman-teman yang udah ada apa ya, yang udah ada videonya, yang artinya yang udah praktek kemarin, itu bisa langsung pakai videonya. Tapi kalau yang belum ada, itu bisa pakai bahan yang udah disediain di Google Drive ya. Tapi perlu diingat, untuk yang menggunakan contoh bahan dari Google Drive itu tidak perlu apa ya, diekspor boleh lah, tapi jangan nggak usah di-publish seperti itu, karena itu hanya contoh. Publish nanti saja pas udah ngedit video asli kalian seperti itu ya. Nah, di sini karena saya juga nggak ada video praktek saya ya, jadi saya pakai contoh yang saya masukkan ke Google Drive seperti itu. Nah, tapi pertama sebelum kita masukin apa namanya video itu, kita masukin dulu openingnya. Udah saya sediain juga di Google Drive itu, silakan teman-teman cek, teman-teman download juga semuanya, pokoknya semua di Drive itu download semua. Nah, gimana cara kita nambahin file itu? Jadi di sini ada add object lalu ke video. Ini cara pertama. Cara kedua adalah di sini, langsung aja. Nanti langsung muncul add video. Langsung diklik aja. Nah, teman-teman cari aja. Teman-teman nyimpennya di mana. Jadi awal yang dimasukin itu adalah bumper ya. Bumper itu adalah opening. Bumper. Nah, di sini nanti akan muncul object position setting. Itu ikutin aja formatnya. Jadi from cursor position ini udah checklist sama add new layer. Langsung di oke aja. Nah, nanti dia otomatis akan muncul di timeline juga seperti itu. Kalau kita putar langsung ya. Oke. Ini kan kayak kepanjangan ya. Bukan durasi, kayak lebarnya itu terlalu panjang. Teman-teman bisa kecilin di sini, di pojok kiri ya. Di sini bisa dimainin aja, mau panjangnya semana gitu. Nah, oke. Yang kedua kita masukin logo ya, logo yang udah disediain. Oh ya, ini nih apa namanya, hasil udah jadi ya. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Lalu yang kedua kita masukin logo. Nah, logo juga udah. Di sini apa namanya? Di checklistnya di sini ya. Insert to layer, biar dia sebelahan. Kalau add new layer, nanti dia di atasnya. Nah, gitu aja. Langsung di oke. Nah, nanti dia langsung di sampingnya. Gitu. Langsung sampingnya ya. Kita balik ke ini, kursornya kita geser-geser aja ya untuk nyari tempat yang mau kita lihat gitu. Nah, oke. Habis itu kita sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, sebentar. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kendala, sampein aja ya. Misalkan, Mas, tunggu Mas, masih di sini, sampein aja. Biar saya juga nungguin gitu. Atau Mas, ini gimana, saya nggak lupa merhatiin gitu. Bilang aja nggak apa-apa. Kita sini latihan bareng-bareng ya. Jadi ini bukan video, tapi ini meeting, Zoom meeting. Nah, ini udah sampai sini.
Udah semua? Disampaikan aja kalau misalkan memang Mas, Belum, Pak. tadi Belum, masukin Pak. logonya Belum. gimana, Mas? Oke, nah di sini ada add object, itu bisa image atau yang lebih gampangnya di sini di bagian kiri ada kayak gambar apa? Kayak gambar ini nih, add image nih. Kelihatan? Hmm. Nah, di add image nanti masukin logo yang udah ada di drive itu. Coba ya kita ulang. Saya hapus dulu. Di sini add image. Terus langsung aja klik logonya, filenya. Open. Nah, di object position setting itu langsung aja di OK. Oh, sebentar. Ini saya pindahin dulu. Nah, langsung sampingan kan. Udah? Kalau udah kita lanjut ya. Nah, langsung aja kita lanjut. Masukin file videonya. Di sini teman-teman yang udah praktek bisa ini ya, bisa gunain videonya. Oh iya, pemberitahuan dulu. Jadi teman-teman kan beberapa mungkin filenya dikasih nama kalian, terus ada angka kan. Nah, itu tuh urutan. Jadi misalkan kemarin tuh siapa ya? Misalkan Fatmatu Arifah, seingat saya. Fatmatu Arifah itu ada 5 bahan, itu saya tulis semua. Fatmatu Arifah 1, Fatmatu Arifah 2, 3 sampai 5. Nah, yang 1 sampai 4 itu adalah kamera 1, kamera depan yang arah ke praktikannya. Dan itu nggak perlu di otak-atik ya. Itu sebenarnya nyambung videonya, cuma otomatis kepecah dari kameranya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu di otak-atik, langsung aja masukin. Dan yang kelima ini, pokoknya yang terakhir, itu adalah yang dari kamera 2, kamera depan. Kayak gitu ya, yang arah ke siswanya, kayak gitu. Nah, nanti teman-teman masukin dulu yang kamera kamera depan ya, artinya yang terakhir, video terakhir. Pokoknya video yang arah ke siswa, kayak gitu, bukan yang arah ke praktikan. Nah, ini saya kasih contoh aja video lain ya. Nah, ini sama, pokoknya tiap kita masukin file tuh, ada object position setting. Nah, kita atur di sini, add new layer, biar dia bukan satu baris, tapi di baris yang lain. Kayak gini langsung oke. Nah, ini kan kayak kebesaran ya. Terus yang bumpernya tadi, yang opening tadi kayak kecil banget. Nah, teman-teman bisa dibesarin ke sini. Set timeline scale. Nah, dibesarin aja. Terus, ini kan dia di atas ya. Video yang tadi kita kita input kan ada di atas. Itu kita letakkan di bawah. Karena nanti di atas mau kita letakkan yang lain gitu. Dan nanti kalau di atas, yang logo sama bumper nggak kelihatan. Gitu. Jadi ibarat ini nih layer per layer tingkatan. Jadi mana yang paling penting itu taruh di atas, kayak gitu. Ini kita taruh di bawah, di bawahnya logo ya. Nah, kalau kita lihat kayak gini nanti, oke, ini cuma contoh ya. Jadi teman-teman yang pakai ini juga, ini buat contoh aja. Nanti silakan pas diekspor, nggak usah dipublish, cukup disimpan aja. Nah, tapi bagi teman-teman yang udah ada videonya, itu nanti yang dimasukin pertama adalah video yang menghadap ke itu dulu, siswa, video kamera depan ya. Masukin dulu, karena itu kan cuma satu file kan, masukin dulu, udah. Ini udah semua dimasukin ya, videonya. Oke, sepertinya udah semua ya. Kalau belum ada atau yang ketinggalan bilang aja ya, atau yang bingung gitu. Nah, ini sudah. Terus kita masukin lagi file yang kedua, video dari footage yang kedua atau file yang kedua itu, yang dari kamera depan ngarah ke praktikan gitu. Sama hal yang kita pilih yang ini, add video, klik aja. Nah, misalkan saya ini ada videonya 3 gitu atau 2 lah kayak gini.
masukin aja 2 gitu di apa? Di blok terus open. Nah, ini nanti ada tulisan information. Kalau kita inputnya sekaligus lebih dari 1, bakal muncul tab kayak gini. Misalkan kita nginputnya 2 atau 3, bakal muncul kayak gini. Tapi kalau cuma 1, langsung dia. Nah, ini nanti langsung aja teman-teman ke add to layer. Jangan open in wizard. Karena open in wizard ini nanti dia bakal ke fitur ngasih transisi. Itu nggak perlu ya buat di editing ini. Jadi langsung add to layer. Nah, nanti kan dia di atasnya lagi tuh. Bentar, ini ke saran. Ini kan dia di atasnya lagi, di atas video yang pertama. Itu teman-teman klik dua-duanya, tapi pakai Ctrl atau Shift ya. Diklik, terus Ctrl, klik lagi, biar keblok dua-duanya. Udah, habis itu di-drag aja ke bawah lagi, kayak gini. Bentar, ini nggak pas. Nah, kayak gini. Jadi dia ada 2 lapis ya. Buat teman-teman yang kemarin itu videonya pakai HP, kan ada beberapa tuh teman-teman yang pas rekaman itu pakai HP sendiri. Itu kan otomatis filenya berupa ini ya, MP3 ya. Nanti teman-teman silakan ini aja, tambah di sini add sound. Jadi ingat aja kategorinya di sini untuk input tuh. Sini bisa, tapi kayak terlalu ribet gitu. Langsung aja ke sini, add sound. Nah, saya pakai contoh apa ya? Contoh ini aja misalnya. Nah. Oh, salah, bentar. Tadi kita ulang. Add new layer ya. Nah, dia nanti paling atas munculnya. Tapi karena ini cuma background kan, itu taruh paling bawah aja. Paling bawah pokoknya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang bisa dibilang paling rumitnya. Karena di sini, di bagian ini, itu nggak ada fiturnya. Kita pakai fitur filling. Apa itu? Kita ngepasin suara. Jadi kan video 1 sama video 2. Oh ya, untuk yang apa ya? Yang videonya itu terpecah-pecah, yang dari kamera depan, itu nanti teman-teman di grup aja. Jadi caranya gimana? Caranya gini. Nah, misalkan ini ada, misalkan yang baris ini video dari kamera depan ya, dari kamera 1, itu diblok dengan cara yang tadi, diklik terus kontrol, klik lagi. Jadi keblok semuanya. Misalkan ada 5 baris ya, semua 5 baris itu diblok semua, kayak gitu. Diblok semua. Terus kita klik kanan, baru di grup. Di grup, baru grup objek. Tujuannya apa? Biar nanti kalau kita nge-cut, kalau kita mindahin, semuanya ikut gitu. Karena kalau misalkan nggak di grup, kita mindahin satu, takutnya bukan takutnya ya, nanti yang file lainnya nggak bakal ngikut gitu, nggak ikut format apa yang kita ubah di file yang satu itu. Jadi di grup aja, biar semuanya ngikut gitu. Nah, udah ya. Dari sini udah ada yang apa sampai atau masih ketinggalan? Ada yang mau ditanyain dulu? Oke, sepertinya udah sama ya. Nah, misalkan yang layer 2 layer ini berapa? Di 4 dan 6. Di 4 dan 6 ini, misalkan suaranya sudah sama ya, misalkan sebenarnya ini ada fitur waveform, mana ya? Nah ini nih, head waveform, tapi ini harus menuju ke apa namanya yang pro artinya berbayar. Jadi di situ tuh fiturnya enak. Jadi kayak ada gelombang suara. Nah teman-teman tuh bisa ngepasinnya dari situ. Misalkan di assalamualaikum tuh, assalamualaikum di assala itu tinggi. Nah nanti gelombangnya tinggi.
Nah, teman-teman bisa ngepasinnya enak dari situ. Cuma kalau di sini nggak ada, harus yang pro, jadi teman-teman pasin aja gitu suaranya. Nah, terus gimana teman-teman mau ngepasin misalkan yang file atas ini, yang kamera depan, itu suaranya lebih gede atau sebaliknya. Itu nanti teman-teman ke sini, ke properties Windows. Nah, properties Windows ini misalkan teman-teman kepencet X nih, keluar. Hilang kan dari pojok sini. Teman-teman nanti bisa kalian nanti bisa ke ini. Ke tools, bukan. Mana ya? Nah, ke view. Di view nanti di properties Windows-nya klik aja. Nanti dia muncul lagi. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya yang di kanan ini itu ada di view. Jadi kalau kepencet keluar langsung klik aja lagi. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan ya untuk yang tadi suara. Nah, misalkan suara dari salah satu file itu, kamera itu kebesaran tuh, pengen dikecilin. Nah, kita klik dulu file yang mana. Misalkan saya bahan 1 kebesaran nih suaranya. Pengen dikecilin biar apa ya, agak rata. Biar kita nyamainnya gampang gitu. Antara suara yang 1 sama suara yang 2 bahannya itu. Nah, properti Windows kita drag ke bawah, scroll ke bawah. Terus di audio track. Kalau teman-teman mau diilangin, langsung aja don't use audio. Itu nanti hilang benar. Tapi kalau pengen dikecilin aja, itu di sini. Nanti dikurang-kurang aja. Nah, -1, -2, -3. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ya mungkin -2 aja itu udah kecil. Jadi di sini audio volume. Saya ulangin ya. Misalnya teman-teman suara salah satu videonya kebesaran, pengen dikecilin biar sama rata gitu. Nah, ini untuk ini ya. Ini untuk ngepasin doang. Karena nanti misalkan udah pas, udah salah satunya dihilangin atau dua-duanya misalkan pakai rekaman suara MP3 gitu. Nah, ini untuk ngepasin aja. Teman-teman tadi ke properties Windows, di scroll ke bawah sampai bawah banget. Nanti di bagian background color nih, paling bawahnya ada audio volume, dB itu dikecilin, atau kalau pengen dihilangin, audio track diklik, pilih don't use audio gitu. Nah, misalkan ini udah pas nih ya, karena ini kan sebenarnya 2 video yang beda ya, jadi nggak bisa dipasin sebenarnya. Nah, misalkan udah dipasin, nanti teman-teman pakai yang audio dari kamera depan, kamera yang ngarah ke praktikan, kamera yang di depan, kamera 1 ya. Karena sumber suara yang digunakan yang di mic itu teman-teman itu disambunginnya ke kamera 1, jangan kamera 2, karena kamera 2 nanti suaranya pecah, gemak gitu. Nah, misalkan udah dipasin, misalkan bahan 1 ini adalah kamera 2 ya, ibaratnya. Langsung kita hilangin aja suaranya. Hilanginnya pakai cara yang tadi. Don't use audio gitu. Nah, jadi nanti cuma 1 doang yang kedengaran. Yang bawah aja. Yang di bahan 2, yang di layer 6 itu. Ini kalau kalau udah suaranya udah pas antara satu sama yang lain, antara file 1 sama file yang lainnya. Tapi kalau belum, dipasin dulu sampai pas banget, baru nanti dimatiin salah satu, yaitu yang kamera 2, karena itu sumber suara kecil. Nah, gimana kalau yang pakai rekaman, pakai suara bukan dari video ya suaranya, itu nanti dua-duanya aja dimatiin. Tapi PR-nya kalau yang pakai rekaman itu ngepasinnya lebih rumit, karena ngepasin dulu antar video, terus ngepasin sama suaranya kayak gitu. Nah, kalau udah nanti langsung aja dimatiin. Nah, oke, itu udah. Jadi bagian yang bisa dibilang paling rumit itu. Selebihnya udah, kita cuma pakai fitur-fitur yang ada gampang kok. Nah, dari sini ada nggak yang mau ditanyain dulu? Atau bisa langsung lanjut? Silakan teman-teman, kalau misalkan ada yang bingung, Mas tadi ini gimana? Mas tadi itu gimana gitu misalkan. Kayak tadi itu musiknya nggak ada di drive, Kak. Itu bebas berarti, Kak? Musik itu, jadi maksud saya itu ini, pas praktikan itu ngajar, itu kemarin kita nggak pakai yang klip itu loh. Jadi ada beberapa teman-teman yang itu ngajar dia pakai HP sendiri,
terus apa namanya pakai mic. Nah, filenya kan itu file apa voice recording ya. MP3. Nah, jadi itu bukan file musik. File musik emang nggak ada di Drive. Jadi teman-teman pakai audio dari ini aja. Dari kalau pengen contoh cari audio di laptop sendiri aja gitu. Tapi ini nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu penting gitu untuk dimasukin. Karena kedepannya teman-teman bakal pakai audio dari video aja. Karena kemarin tuh mungkin belum dipakai aja yang klip on suara itu mic itu. Nah, oke. Udah masuk sampai step ini. Sekarang kita ke step yang bisa dibilang gampang, tapi lama. Sesuai sama durasi teman-teman ngajar. Nah, makanya kita ingetin lagi ya buat teman-teman semua, kalau ngajarnya itu mungkin kalau arahan dari kita, nggak tahu ya mungkin dosennya udah ngarahin apa belum, cuma kalau dari Lab MT sendiri mengarahkan kepada para mahasiswanya untuk ngajar itu durasi di antara sekitar 15 sampai 20 menit. Tujuannya apa? Itu manfaatnya bukan manfaat ya, itu untuk MT sendiri dan untuk teman-teman sendiri. Nah, untuk MT bisa ngurangin pemakaian baterai, karena baterai kan otomatis bakal berkurang. Semakin lama teman-teman ngajar ya semakin cepat berkurangnya. Dan juga ngurangin memori gitu. Semakin teman-teman lama, semakin gede juga size yang diambil. Nah, dan juga buat teman-teman, semakin lama teman-teman ngajar sampai 30 menit segala macam, itu teman-teman nanti ngeditnya lebih lama. Ngedit lama itu di bagian apa? Di bagian ini yang mau kita praktekkan. Jadi di bagian cut-nya di-cut biar ganti-gantian gitu. Layer 1 kelihatan, terus nanti hilang. Di layer 2 nggak kelihatan, diganti layer 1 kayak gitu. Nah, caranya gimana? Tadi perlu teman-teman ingat ya, bahwa yang kamera 1, kamera depan, pokoknya kamera yang arah ke praktikan sebagai sumber audio itu taruh di bawah. Taruh di bawah daripada yang kamera 2. Nanti ada tujuannya sendiri disampaikan selanjutnya ya. Oke. Oh ya, sebelum kita ke sana, ini kan belum dimulai ya. Kita balik dulu ke sini. Kita lihat ya, coba kita preview. Nah, ini kan kayak kaku banget ya. Dari bumper atau openingnya ini ke ke video teman-teman ngajar nanti kayak terlalu kaku perpindahannya. Nah, gimana cara biar halusnya? Itu simple. Ini saya besarin dulu. Itu simple. Pertama, kita halusin dulu bumper atau opening yang di video ini. Caranya gimana? Itu teman-teman klik dulu random deh, klik random, terus klik videonya di timeline itu. Nah, kalau udah, misalkan udah, teman-teman ke editor, ke tools editor ya, paling atas, di editor klik, terus klik video effect, nomor 3 dari ujungnya, video effect, diklik aja, nanti banyak nih pilihan, teman-teman pilih yang transparansi, pilih yang fade out. Jadi fade out itu maksudnya video itu bakal memudar secara pelan gitu. Coba kita langsung coba aja ya. Fade out. Nah, ini langsung aja, nggak usah diotak-atik, langsung ikutin format ini, template ini, langsung di oke. Udah, kita preview. Nah, kalau pengen preview secara lebih jelas, klik di sini nih. Ada kayak gambar mata ya. Gambar mata. Terus di sini teman-teman terserah mau pakai kualitas mana. Kalau saya 720 aja karena cuma preview ya. Nah, 720 langsung klik aja. Ini di samping ini ya, di samping kita ngatur besarnya timeline. Nah, jadi kayak gitu. Tuh langsung menghitam dia. Jadi bisa dibilang jadi smooth gitu. Nah, terus kenapa ini jadi hilang tuh? Di timeline-nya hilang, cuma ada fade out doang. Ini karena kebentuk sequence baru. Sequence tuh apa ya? Jadi kayak folder baru gitu. Nah, ini nggak perlu dikeluarin, nanti dia keluar sendiri. Langsung aja ya, teman-teman klik scene 0 ini nih, di pojok kiri. Scene 0 itu balik lagi ke timeline awal kayak gitu. Tapi nanti tetap hasilnya tetap sama. Coba kita lihat ya. Tuh, mudah kan? Pertama itu
Misalkan udah, di sini kita pakai fitur yang sama semua ya. Di fade out, fade in, fade out semua. Pokoknya dia itu kalau di akhir pakai fade out, tapi kalau di awal pakai fade in, gitu. Terus yang kedua kita ngasih ke logo. Oh ya, logo ini kita drag dulu, bukan drag ya, kita tarik sepanjang ini sampai akhir banget pokoknya, sampai akhir video. Ini misalkan ada titik ya, langsung diarahin aja sampai panahnya tuh kebentuk kayak gini. Panah 2 gitu. Langsung arahin aja. Itu sampai sampai akhir video. Mungkin saya ini aja ya. Saya jadi satu aja ya. Nah, oke. Oke, udah semua sampai sini. Kalau ada yang ketinggalan nggak usah sungkan-sungkan, sampein aja. Oke. Logo juga kita kasih fitur fade in. Caranya adalah sama. Kita ke editor, lalu ke video effect, ke transparency, ke fade in. Fade in sama fade out ya, karena nanti di akhir juga butuh digelapin gitu. Fade in. Langsung aja ikutin template-nya. Oke. 2 kali ya kita lakuin. Terus transparency, fade out. Ikutin aja template-nya. Nah, nanti dia bakal munculin sequence baru, istilah sequence ya, atau folder baru di sini di pojok bukan pojok sih, di bagian kiri bawah. Teman-teman klik lagi scene kosong. Udah, nanti dia bakal nge-fade sendiri. Tuh, muncul. Coba kalau teman-teman perhatiin atau teman-teman coba sendiri. Nah, terus yang ketiga itu kita nge-smooth transisinya video. Nah, di logo ini mungkin kita kasih jeda dikit aja, segini mungkin. Biar nanti efek dari fade-nya itu kelihatan kayak gini. Tuh, kayak gitu. Jadi rapih kelihatannya. Nah, oke. Jadi geser dikit aja ya, nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu, tapi jangan terlalu pendek juga. Oke, sekarang kita nge-fade. Nge-fade itu artinya ini ya, nge-smooth perpindahannya. Itu terserah ya. Misalkan teman-teman tuh pengen di awal itu yang bawah. Atau ini harusnya yang bawah ya, memang harus bawah ya. Karena kalau yang atas nanti bakal kayak gini hasilnya. Misalkan teman-teman nge-fade-nya yang atas. Kita kasih contoh ya. Fade in. Nanti hasilnya kayak gini. Coba diperhatikan. Tuh, jadi 2 video itu kelihatan karena yang di fade yang atas. Jadi yang harus di fade itu yang bawah. Dan yang di atas harus dihapus dulu sebagian. Nah, saya Ctrl-C dulu. Nah, oke. Misalkan di video yang atas nih, ini perlu diingat ya. Yang di atas adalah yang kamera 2, yang kamera ngadep ke mana? Kamera yang ngadep ke siswa dan juga kamera yang nanti soundnya bakal dimatiin gitu. Oke, kita cut. Di sini ada di editor ya. Masuk ke editor lagi, di cutting and splitting. Itu ada kayak logo silet. Nah, split into parts. Itu klik aja. Otomatis dia bakal kepotong gitu. Nah, teman-teman jangan langsung delete ya, karena kalau di delete, dua-duanya ke delete gitu. Jadi teman-teman klik dulu random, klik yang layer ini atau logo gitu, baru klik yang pengen dihapus, yaitu bahan satu yang paling depan kayak gitu. Dihapus aja. Nah, jadi nanti yang muncul pertama adalah video yang di bawah. Balik lagi, kita pakaiin fitur fade in. Caranya sama, ke editor, terus video effect, ke transparency, ke fade in. Nah, langsung open aja pokoknya, nggak usah diotak-atik. Coba ya, kita lihat ini kita perbesar. Yang di timeline ini kita perbesar. Gimana sih tampilannya?
Nah, tampilannya kan kayak gini. Ini adalah durasi fade-nya itu seberapa lama. Jadi teman-teman bisa dipanjangin kayak gini, bisa dipendekin. Tapi saya rasa bawaannya udah hitungannya udah normal ya. Udah 1 detik tuh udah cukup lah, jangan terlalu lama-lama perpindahannya kayak gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Oke. Ini kan masih polos. Terus muncul logonya. Oke. Sampai sini kita pause dulu. Sebelum dilanjut, teman-teman ada yang mau nanya dulu atau ada yang ketinggalan? Silakan. Oh, ini dia nanya nih, Mas, itu audionya yang dari mic kita pakai pas praktek ya. Ini Muhammad Al-Azhar. Muhammad Al-Azhar itu yang ini ya, dosen Pak Firman. Jadi kemarin karena Muhammad Al-Azhar ini yang praktek pertama, itu sudah ada hasilnya gitu, tinggal diupload aja. Nah, ini buat teman-teman praktek untuk nanti ngedit sendiri kayak gitu. Untuk audionya itu nanti audio yang dari kamera. Jadi teman-teman bakal kita kasih klip itu mic yang bakal diklip di Kerah atau di Almed, itu nanti yang bakal jadi sumber suara karena itu nanti nyambung langsung ke kamera kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Oh iya, teman-teman mungkin yang mau nanya itu langsung ngomong aja karena mohon maaf saya kayak fokus ke VSDC-nya jadi kelupaan mau ngecek chatnya kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan langsung aja di open mic langsung tanya kayak gitu. Mas, tadi split videonya gimana, Mas? Di split. Gimana? Split video layer ke-4. Layer keempat. Oh gini. Jadi ini pakai ini aja ya, pakai bahan 2 aja ya. Tapi pakai layer 4 nanti. Kita klik dulu layernya. Misalkan layer 6 nih, tapi nanti kan yang mau di split awal kan yang atas ya. Untuk perpindahannya biar rapi. Ini kita klik dulu layernya. Langsung aja kita ke editor. Ini kan ada tools nih, editor. Ada fitur namanya cutting and splitting. Nah, Mas saya pilih logo kayak silet ini di samping gunting. Langsung klik aja, klik gitu. Nanti dia otomatis bakal kepotong. Nah, potongan ini bisa Mas hapus gitu. Tapi cara ngapusnya nggak langsung dihapus. Karena kalau langsung di delete, dua-duanya bakal hilang kayak gini tuh. Diklik dulu random, klik aja kemana aja. Klik logo atau klik timeline-nya gitu. Terus klik lagi bahan yang tadi habis di split, baru pencet delete, bakal hilang dia. Nah, gitu ya. Oke, ini udah di awalnya udah. Terus kita masuk ke bilangnya nge-switch antara kamera 1 sama kamera 2 bergantian. Jadi kan nggak melulu kita 2 menit tuh di kamera 1 terus atau full itu kamera 1 terus enggak, kita pindah pokoknya suka-suka hati kita mau pindahinnya pas kita lagi kemana, kita lagi nyampein apa, itu suka-suka hati kita. Caranya tadi saya sampaikan sebelumnya, mudah tapi lama sesuai dengan durasi kalian ngajar. Semakin lama kalian ngajar itu semakin semakin lama kalian nge-splitnya, nge-switchnya gitu. Makanya kami dari Lab MT ngarahin minimal 15 menit dan maksimal 20 menit seperti itu ya. Agar ada kemudahan sendiri, baik itu dari MT maupun untuk teman-teman sekalian seperti itu. Nah, oke, lanjut. Kita ke splitnya ya. Ke splitnya, itu fokus yang harus di-split cuma layer atas saja. Layer bawah, yang sumber audio itu, nggak usah di-split. Karena kalau misalkan kita split itu nanti bakal menghilangkan suara juga. Jadi fokus yang diedit, fokus yang diubah itu adalah layer yang atas. Layer yang kamera depan, ngarah ke siswa. Karena itu kamera bukan jadi sumber suara, jadi nggak apa-apa untuk diedit gitu. Nah, caranya gimana?
Itu sama, kita pakai fitur yang split tadi. Misalkan di sini saya pengen pengen nampilin layer yang bawah. Tapi saya belum tahu nih layer yang bawah itu tampilannya gimana, apakah pantas atau cocok ditampilin apa enggak. Cara teman-teman ceknya adalah lihat di pojok kiri itu ada kayak gambar mata. Ada? Nah, kalau ada diklik aja. Jadi dia bakal ke hide. Nah, otomatis nanti video yang bawah yang akan ditampilkan. Tapi video yang atas nggak hilang, cuma di hide gitu doang. Nah, misalkan di pas ini, oh udah pas, pengen di sini, motongnya. Udah, teman-teman tetap klik ini ya, tetap klik yang layer atas. Pokoknya layer yang bawah, video yang bawah, yang kamera 1 ngadep ke praktikan, jangan diapa-apain gitu. Diapa-apainnya pas itu aja, pas ngepasin suara, selebihnya udah nggak usah diapa-apain. Gitu. Yang diedit adalah layer atas yang arah ke mana? Ke siswanya gitu. Nah, udah langsung aja di split, kan kepotong nih. Terus mau sampai mana gentiannya? Misalkan pengen sampai sini aja, terus balik lagi ke layer atas. Itu split aja lagi. Oh, belum diklik ini ya. Nah, split lagi. Nah, yang 2 ini langsung hapus, langsung dihapus ya. Jangan di nanti. Jangan pakai cara di split dulu semua baru hapus, takutnya nanti ketukar. Jadi habis split langsung hapus, split langsung hapus kayak gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kayak gini ya, dia perpindahannya ada. Bentar. Oh, saya lupa. Di hide-nya belum dimunculin. Nih. Perpindahannya, oh udah nggak ada ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu biasanya fade in-nya masih ngikut yang di awal. Tapi ini udah nggak ada, berarti udah hilang. Kalau misalkan kita kayak gini ya, saya ulangin dulu. Bentar. Nah, di sini yang potongan kedua, ini kan potongan pertama. Ini potongan kedua. Potongan kedua itu fade-nya dihilangin aja. Oh, tadi pakai fade-nya di ini, di layer kedua ya. Di layer kedua. Coba kita pakai contoh ya, layer kedua. Kita split. Klik dulu ya, kita split. Nah, nanti teman-teman cek di potongan pertama, di sini, di Object Explorer-nya, itu ada fade in, ini tulisan fade in ini. Artinya, fade in ini untuk video yang ini, yang potongan pertama. Terus kalau kita klik potongan kedua, itu ada fade in juga. Nah, itu dihapus aja fade-nya. Diklik delete aja. Udah. Nanti fade-nya cuma di pertama, yang kedua udah nggak ada lagi. Tapi sekali lagi jangan jangan dipotong di kamera 1, jangan dipotong di kamera yang kamera yang arah ke praktikan. Oke. Nah, saya lanjut ya. Misalkan di sini mau di-cut, langsung aja arahin kursornya. Atau teman-teman pengen pakai cara sambil nonton, diperhatiin, misalkan nonton terus nggak di skip. Oh, di sini saya pengen potong, pengen ganti tampilan yang bawah aja. Udah, diklik, terus arahin pengen berapa detik sampai sini misalkan ya. Di split lagi, dipencet dulu ya, tapi pencet dulu, split lagi. Baru yang tengah-tengah ini dihapus. Delete langsung. Nah, cara kita ngeceknya jangan lupa ya, hide ini dimunculin lagi, diklik lagi. Biar dia muncul di previewnya. Jadi nanti tampilannya bakal seperti ini. Misalkan kamera depan dulu yang muncul. Terus selang beberapa waktu pindah otomatis dia. Nah,
Udah beberapa detik atau menit, teman-teman potong, nanti pindah lagi. Nah, pindah ke awal. Cara ini semuanya dilakukan sampai akhir ya. Jadi dari sampai sini juga, misalkan pengen motong lagi, tapi pengen ngelihat yang bawah itu pas nggak buat dipotong, di hide dulu, di hide, oh pas, langsung di kan udah diklik nih, di split, arahin lagi kursornya sampai berapa waktu yang pengen teman-teman tentuin, terserah. Misalkan di sini pencet lagi splitnya, pencet lagi ini, klik dulu, baru di split dan dihapus lagi. Perlu maaf ini ya. Nah, kayak gitu. Perlu diingat ya, pokoknya yang layer 1 aja, yang layer atas aja yang diedit, yang kedua jangan sama sekali gitu. Udah kayak gini pokoknya seterusnya sampai akhir, teman-teman menyesuaikan. Menyesuaikan, dipotong semua. Nanti dia bakal otomatis kepindah. Tapi jangan lupa yang ini logo mata, lambang mata ini dimunculin pas udah teman-teman semua split semua kayak gitu ya. Nah, baru nanti teman-teman preview aja sendiri sampai akhir tuh. Makanya tadi saya bilang ya, ini yang simple caranya, tapi lama sesuai sama durasi teman-teman ngajar kayak gitu. Nah, oke. Mungkin tapi ini udah ya. Kita nanti mau tahap selanjutnya. Apakah ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita ke tahap selanjutnya? Silakan teman-teman. Oh, ada chat nih. Oh, pengalaman ya, Kak. Oke, ada? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti teman-teman yang mau nanya langsung aja. Sekarang transisi udah, di-cut udah, logo udah. Oh, sekarang kita masukin nama. Ini kita besarin dulu ya. Nah, kita besarin dulu. Kita mau naruhnya namanya di mana? Di awal aja ya. Di awal aja. Mungkin berbarengan sama munculnya logo. Jadi di sini kursornya arahin ke sini timelinenya. Nah, caranya gimana? Itu teman-teman klik di sini. Pokoknya di sekitaran sini nih untuk input sesuatu ya. Pengen video, foto, audio, semuanya di sini. Nah, di sini ada tulisan T. Teman-teman pilih yang teks. Nah, nanti ada format gini lagi. Di sininya pilih add new layer ya. Add new layer, biar dia di atas nanti. Oke. Mana ini? Oh, di dulu. Kalau teks dibikin bikin ruang tulisnya dulu. Jadi misalkan pengen di sini nih di kotak di pojok kiri, teman-teman klik dulu kiri terus ditahan. Pengen segede apa? Nah, segini misalkan. Udah langsung aja tulis namanya siapa? Haji Muhammad misalkan. Terus name ya. Name. Kalian jangan pakai name saya ya, nanti saya yang keterima di sekolah nanti. Terus apalagi ya? Dosen pengampu. Dosen pengampu. Saya kemarin siapa Pak Novel. Nah, ini kan dia kan kepotong ya, nggak muncul karena ruang untuk nulisnya terbatas. Makanya teman-teman klik dulu misalkan random ya, klik logo, klik lagi teks. Nah, nanti bakal muncul titik hitam banyak ini. Teman-teman arahin aja ke pojok ke pojok kanan, panjangin sesuai sama nama dosennya nanti sepanjang apa. Nah, gitu. Nah, juga kan masih ada space di bawah, diturunin aja, dinaikin aja, dipotong gitu. Tapi nanti di dosen pengampu jangan kayak gini ya nulisnya, nulis nama lengkap gitu. Nah, udah. Misalkan ini ketinggian nih, pengen dipasin sama pojok layar, udah tinggal ini aja, diklik, ditahan, diarahin kayak gini. Nah, oke, coba kita lihat ya reviewnya. Nah, dia kan masih kaku tuh ya,
lagi-lagi caranya sama. Caranya sama, diklik dulu teksnya, layer teks itu diklik, ke video effect, terus ke transparency, ke fade in. Ini nggak usah diubah, langsung oke aja. Nah, ini juga langsung aja ya, kita lihat dari scene kosong, dari sequence utama. Nah, kalau kita lihat, nah ini. Terus ini kan kepanjangan tuh, nggak mungkin kan kita munculin nama sampai akhir kan? Itu teman-teman tinggal klik apa layer text, itu kayak ada titik di pojok kanan. Nah, sampai panahnya tuh ngarah kayak gitu, bentuk kayak gitu, panah 2 mata. Itu langsung tarik aja ke kiri. Pendek aja kalau buat nama. Nggak usah panjang-panjang. Kita besarin dulu. Nah, ini berapa detik ya? 17. Ini kelamaan kayaknya. Sampai 24 aja misalkan. Segini aja misalkan. Nah, jangan lupa di fade out lagi ya. Jadi ini udah posisi diklik, video effect, transparency, ke fade out. Ini nggak usah diubah-ubah, langsung di oke aja. Nah, nanti dia otomatis di ujung kanan, ujung kiri ada. Ini nggak usah diubah-ubah ya, karena durasinya udah pas 1 detik, udah cukup lah, nggak kelamaan, nggak kecepatan. Kita ulang ke scene awal, kita preview. Kalau pengen preview yang lebih besar di sini tadi ya, yang tadi udah tunjuk, klik aja. Nah, langsung keputar dia. Tuh. Oke. Terus namanya nanti hilang. Ini kayaknya kelamaan ya namanya. Terserah teman-teman, opsional aja pengen berapa detik itu. Jangan kelamaan, jangan kecepatan. Langsung kita close, kita edit lagi. Nah, oke. Ini teks udah, nama udah. Sekarang yang terakhir, untuk mempercantik lah ya. Itu kita tambah, bukan mempercantik sih, biar kelihatan formal gitu videonya. Kita tambahin running text. Tahu kan running text, jadi kayak di berita-berita gitu. Bakal jalan, ini juga sebagai bentuk pengenalan kita tuh dari mana, lembaga mana. Nah, langsung aja ya kita praktek. Arahin dulu kursornya. Terus teman-teman pilih ini, add rectangle. Atau kalau biar apa ya, biar nggak kesusahan, biar keinget gitu, pengen di mana, di sini add object. Pokoknya semuanya di add object, pilih yang rectangle. Nah, ini nggak usah diubah, ini diubahnya di add new layer ya. Pokoknya ini kuncinya gini, untuk layer position ini, sekiranya kalau itu video, foto, audio, itu harus di tingkat yang beda, itu tambahnya di add new layer. Karena kalau di 2 ini nanti dia bakal satu baris sama layer yang udah ada. Nanti kan repot lagi kita mindahinnya gitu. Langsung add new layer aja. Kalau sekiranya misalkan video itu atau file itu harus 2 baris, nanti taruh aja insert to layer gitu. Jadi bakal otomatis kesambung dia. Nah, ini kan karena mau dia di posisi paling atas, makanya add new layer. Nah, ini kan nggak muncul tuh karena belum kita gambar. Sama halnya kayak tadi teks tadi. Jadi kita drag dulu, misalkan kita pengen di sini nih. Kita arahin ya. Kita klik kiri terus tahan pengen segede apa. Ya, kira-kira seginilah. Oke. Ini kayaknya masih kebesaran. Oke. Nah, udah muncul kan tuh layer di timeline-nya. Terus kalau kita lihat warnanya putih terlalu biasa aja ya. Kita ubah. Tapi ini harus diklik ya, posisi diklik. Kita ubahnya di properties Windows. Kita drag sampai bawah. Nanti di brush. Di brush itu ada tulisan color. Di sini warna putih kan. Diklik aja. Terus klik titik 3. Ada klik titik 3 di pojok kanannya. Nah, kita pilih warna hijau aja ya, biar WB banget gitu. Atau teman-teman misalkan hijau aja lah ya mungkin ya. Atau teman-teman pengen hijaunya itu dari website gitu. Kan ada tuh website penyedia.
warna yang itu nanti ada kodenya kan. Nanti teman-teman copy warnanya, teman-teman paste di sini. Ini untuk kodenya nanti otomatis bakal berubah dia. Langsung aja kita oke jadi warna hijau ya. Ini kita hide lagi. Nah, oke sampai sini udah selesai belum bikin rectangle-nya? Kalau udah kita lanjut ya. Oke, ini rectangle ini nggak usah diapa-apain karena ini nggak bakal jalan. Ini kayak foto lah ya, gitu. Yang perlu ditambah adalah ditambah lagi fade in. Pokoknya fade in, fade out itu yang paling penting ya, bukan yang paling penting ya. Yang format yang selalu dipakai gitu. Itu yang selalu dipakai. Kita klik dulu rectangle satunya, baru lagi-lagi video effect, transparansi ke fade in. Fade out juga karena nanti di akhir bakal harus dihilangin gitu ya. Fade in. Ini langsung aja di oke. Nah, 2 kali. Fade out lagi. Video effect, transparansi, fade out. Langsung oke aja, nggak usah diketik. Nanti dia bakal muncul. Nah, ini kan dia apa ya? Kepanjangan tuh. Kepanjangan. Jadi nanti apa namanya? Rectangle-nya. Oh, itu nanti setelah itu ya. Setelah kita tulis apa? Kalimatnya. Oke, sekarang kita tulis kalimatnya. Kalimatnya formatnya kita samain ya. Kita samain. Itu segini aja. Nah, tulis. Kita tulis ini. Laboratorium. Laboratorium. Mikro. Mikro teaching. Pendidikan agama Islam. Nah, ini kita spasi 1 kali, tapi jangan langsung tulis. Kita kan nanti mau nulis Fakultas Agama Islam, tapi jangan langsung tulis fakultas gini, karena nggak ada jedanya. Kita tambah aja, aduh sebentar. Kita tambah aja apa ya? I kapital ya misalkan. Nah, I kapital gini, jadi kayak pemisah ya, atau kayak garis rata gitu lah. Baru tambahin fakultas. Nah, dia kan hilang lagi tuh sama kasusnya kayak nama tadi. Itu kita panjangin aja. Kita klik dulu random. Sebentar. Sebentar dulu. Nah, kalau teman-teman nemuin kasus nama teksnya itu kecil, itu tinggal panjangin. Karena beberapa ada yang apa namanya langsung panjang gitu ngikutin rectangle. Nah, ini kita pindah dulu ya. Kita pindah di bagian depan. Panjangin dulu. Nah, teman-teman kalau mau geser di sini aja di bawah. Itu kita pasin sama rectangle-nya yang warna hijau itu, layernya ya. Terus kita besarin lagi. Nah, oh ya, ini warning ya buat teman-teman ya. Misalkan apa namanya, ini udah penuh nih, kita udah jauh nih ngeditnya, terus tiba-tiba apa laptopnya hang atau laptopnya error gitu, terus keluar sendiri gak kesimpan. Nah, antisipasinya adalah teman-teman itu lihat di pojok kanan atas ada option, ada ya. Nah, option itu klik aja, diklik, terus nanti bakal muncul apa namanya pilihan. Ada general option, acceleration, timeline. Teman-teman bukanya yang saving option. Di saving option ini kita ngatur automatically save the project every itu mau berapa menit. Jadi misal
every 3 menit, itu setiap 3 menit kita ngedit bakal kesimpan otomatis kayak gitu. Jadi biar apa ya, biar kita nggak takut bakal kehilangan filenya gitu. Kalau saya ini sih 5 menit gitu. Makanya tadi ada beberapa kayak pemberitahuan kalau kesimpan otomatis kayak gitu. Nah, langsung di-okein aja. Oke. Kita balik lagi ke step terakhir ya. Step terakhir. Tadi kan ini udah diletakin di depan. Terus ininya masih ngebatas. Sama kayak tadi pas kita nulis nama, tarik aja. Salah. Nah, sampai ke bentuk kayak mata 2 gitu. Ini saya besarin dulu ya. Cara besar ini gimana? Itu teman-teman ke view. Nah, di view ya, di tools view di atas. Terus pilih ini apa ini? Bentar. Terus pilih zoom tools. Kalau fiturnya itu belum ada kayak warna abu-abu pudar itu berarti belum kepake, belum aktif fiturnya. Kita klik biar diaktifin. Nah, nanti dia bakal muncul di sini, di kanan, ada kayak scale-nya. Nah, teman-teman bisa atur pengen segede apa. Kita segini aja ya, buat narik. Nah, terus tarik. Di sini yang agak repot ya. Nah, mungkin teman-teman ininya digeser dulu ke ujung, biar nariknya gampang ya, nariknya maksimal. Tarik terus sampai sekiranya pas, dah. Lanjut lagi tulis, apa itu? Fakultas Agama Islam. Kita pisahin lagi. Ini pakai I kapital ya. Terus Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di akhir kita tambahin lagi pembatas. Nanti ada tujuannya, dijelasin. Ini kan bisa banyak nih. Tarik aja lagi. Klik random, baru tarik. Nah, sampai ngepas. Nah, ini balikin lagi ke posisi ya. Tapi posisinya di sini ya, di luar dari frame editnya. Nih, kalau saya besarin, sebentar. Nah, jangan bocor ya, jangan nembus, pokoknya di ujung gini. Coba kita lihat dulu. Nah, oke. Sip. Oke, kita kecilin dulu. Segini lah ya. Nah, terus gimana ngejalaninnya? Ngejalaninnya teman-teman itu klik 2 kali teks ini. Teks yang bakal mau kita jalanin ya. Pokoknya paling atas. Klik 2 kali, set. Terus, sebentar. Ini kursor yang ini, arahinnya di awal dulu ya. Awal, apa namanya? Awal teksnya, awal pengen dimunculinnya. Nah, di sini nih. Coba saya pastiin dulu. Tuh, kayak tadi muncul kan, kayak auto saving gitu. Nah, kita balik lagi. Klik 2 kali tadi ya. Klik 2 kali. Nah, terus teman-teman pilih fitur di sini. Ada kayak panah ngarah ke 4. Nih, yang ini. Udah ketemu kan? Moving-nya. Nah, teman-teman klik ini aja. Klik ini, set. Langsung di-okein aja. Ininya to the end of object, dan ininya continue trajectory. Jangan diubah-ubah. Langsung di-oke aja. Set. Nah, kalau kita geser ke kanan, itu kayak ada titik apa ya? Titik kecil gini. Itu kita klik, atau klik dari sini juga bisa sih. Dari ujung bisa. Nah, kita klik, kita arahin. Kita arahin, klik kiri ya, terus tahan, arahin ke samping.
sampai yang garis merah itu, kan ada garis merah tuh. Garis merahnya keluar lagi dari frame ya, dari objek ya. Kita geser, kita keluarin lagi. Nah, inilah ya. Oke. Nah, coba. Ini turun kayaknya ya. Sebentar. Dia minusnya ini nih, dia nggak bisa di kayak ratain gitu loh. Maksudnya ratain otomatis. Misalkan kalau apa ya, aplikasi editing desain deh, kita kalau klik shift itu nanti bakal lurus terus kayak gitu. Kalau ini minusnya nggak bisa. Nah, coba kita preview. Nah, kayak gini ya. Tapi kalau kita lihat terlalu lama gitu ya. Terlalu lama. Kita close dulu. Kita balik ke sequence utama. Nah, di sini kita ubahnya. Kita mainin di sini. Teks 2 paling atas. Kita besarin dulu ukurannya. Coba kita lihat di sini dari 33 ke 2 menit 1 detik 30 detik. Terlalu lama ya. Kita atur 20 detik aja mungkin ya. Jadi dari 33 ke 53 aja mungkin. Nah, tarik aja. Nyesuaiin sama kursor yang udah kita arahin. Nah, terus kita preview. Oke. Kalau masih kelamaan, itu dia mainin aja. Mainin di layer text ini. Misalkan pengen berapa ya? 15 detik misalkan. 48. Ini ya. Tarik. Kita preview lagi. Cepatnya bakal berubah dia, kecepatannya. Bakal lebih cepat. Dan apa namanya? Sebentar. Dan di rectangle-nya itu kita jangan sampai akhir ya. Kita tarik juga. Nyesuaiin aja. Nah, jadi sistem dari running text yang bakal kita bikin itu nggak sampai full sampai habis video karena bakal sulit. Karena ini manual lah kita buatnya. Nah, sini coba saya besarin dulu. Oke, kan kayak gitu ya. Ini kayaknya masih lama deh, masih kelamaan. Oh, berarti dia di sini. Saya lupa ya. Jadi yang tadi teks itu 2 kali diklik, itu kan masih ada tuh di sini. Kita klik, atau kalau udah hilang, misalkan hilang nih, teman-teman klik 2 kali lagi. Klik 2 kali lagi. Nah, di sini ada kayak titik merah dan juga titik kuning. Kenapa tadi lama nggak berubah-ubah? Itu karena titik kuningnya terlalu jauh sama titik merah. Kita kasih jarak. Jadi gimana cepatnya? Itu kita tarik aja. Nah, tarik ke gini. Seginilah mungkin ya. Coba kita, oh ini kecepatan. Kita lamain lagi. Masih kecepatan. Kita drag lagi. Pokoknya sesuaiin aja ya. Sampai sekiranya nggak kelamaan, nggak kecepatan gitu. Oke. Nah, kenapa dia mentok? Nggak bisa lagi dipanjangin? Karena durasi yang di sini itu kita batasin yang di teks 2.
yang di teks. Nah, ini kita panjangin dikit aja. Misalkan segini. Terus kita balik lagi. Balik ke pengaturan durasi tadi. Panjangin lagi. Oh, Ibu. Kasih, Bu. Oh iya. Oke. Saya lanjut. Kita preview. Nah, mungkin segini cukup ya. Oke, kita balik lagi ke scene utama. Terus kita lihat, kita besarin dulu. Nah, yang rectangle-nya kita lebihin dikit ya. Atau kita panjangin dulu aja. Segini misalkan. Nah, nanti kan dia ujungnya kayak gini nih. Kalau kita lihat preview, dia bakal kayak gini. Coba kita lihat ya. Nah, dia cuma sekali kan. Cuma sekali muncul. Panjangin dulu. Berarti kurang panjang. Pokoknya sampai keluar ya, baru di stop. Nah, keluarnya di sini, berarti potongnya di sini aja. Gitu. Nah, kalau kita preview, itu dia bakal berhenti kan. Nah, kita minimal ini ngulangin 3 kali atau 4 kali gitu. Caranya gimana? Nah, ini teman-teman kalau pengen besarin timeline-nya tarik aja ya. Jadi area di sini sampai muncul kayak gitu, baru tarik aja. Nah, yang ini kita copy, Ctrl C, baru Ctrl V, dipas. Ini kita main apa ya? Diaturnya manual ya. Terus yang teks 3 ini kita alihin ke kanan. Nah, kayak gini, di sebelahan. Tapi kan jaraknya kejauhan kan. Kita atur aja sampai apa kayak masih nyambung gitu. Nah, coba kalau kita lihat, dibesarin dulu coba ya. Oke. Besarin lagi. Ini mungkin kurang rapi ya, saya pas ngedrag geser itu. Jadi dia kayak ke atas gitu. Nanti pas geser, dia turun. Nah, makanya dia teman-teman dirapihin lagi. Oke, mungkin segini ya. Dah, pas kita lihat previewnya kayak gini. Tuh. Dia nyambung terus. Nah, terus kita pengen nyambungin lagi, kan capek tuh kalau copy lagi. Ini kita udah dapat dua itu kita blok. Teks ini kita blok, ini ya. Dua-duanya kita blok, pakai Shift atau Control, baru kita klik kanan. Klik kanan, terus kita ke convert to sprite. Ini apa ya, untuk nyatuin 2 file jadi 1 file gitu. 2 layer jadi 1 layer. Nah, kayak gitu bentuknya. Udah, terus copy lagi, paste lagi. Copy, pas di atas kan. Nah, kita taruh aja di sampingnya. Ini saya besarin dulu.
Nah, kan masih kejauhan. Mainin ininya. Nah. Ini teman-teman nanti pas ngedit hasil ini ya, dirapin lagi ya. Oke. Udah. Kecilin dulu. Yang rectangle ini kita drag lebih dikit aja, melebihin dari teksnya. Kayak gitu. Nah, di teks ini terserah ya teman-teman mau di copy 3 kali, 4 kali gitu. Cuma jangan sampai full karena nanti capek teman-teman sendiri gitu. Jadi ini 2 kali aja. Tadi ini udah fade out belum ya? Coba. Nah. Oh, ini berarti rectangle-nya dipasin aja ya, dipasin sama teks running text-nya kayak gitu. Kalau udah semuanya, ini semuanya di blok. Teks, dua-duanya di teks, dua-duanya di blok, sama rectangle-nya di blok, tiga-tiganya ya. Klik kanan, pakai fitur tadi, convert to sprite. Nah, dia jadi satu file lagi. Itu teman-teman, kalau misalkan pengen dipakai lagi, dipakainya ini ya, rentang waktu berapa menit, hilang, rentang waktu berapa menit, muncul gitu. Jadi berarti gini, kita copy dulu filenya, terus di paste. Nah, ini di layer yang sama aja ya. Misalkan teman-teman itu videonya berapa ya, 21 menit. Nah, per 7 menit teman-teman muncul hilang kayak gitu aja. Nah, oke, segini misalkan pas udah hilang kan, coba kita preview. Nah, kan ini udah polos nih, teman-teman udah ngajar lah itu. Terus nanti selang berapa menit muncul lagi. Nah, kayak gitu. Gitu. Oke, kita pause dulu. Jadi nanti terserah ya, ya maksimal seenggaknya 3 lah gitu. Kita copy paste ininya, running text-nya. Kayak gitu. Nah, misalkan udah, ini udah semua. Tahap terakhir, nge-fade out-in semua yang di belakang. Nanti disamaratain aja ya. Logonya sama rata, video sama rata gitu. Di logo, di fade out. Sebentar. Udah belum ya logo? Oh, logo belum. Di logo kita fade out, di editor, video effect, terus transparansi, fade out. Intinya kalau out itu di akhir, ini di awal. Langsung okein aja, gak usah diatur-atur. Balik ke scene kosong. Misalkan video terakhir itu yang bawah, kayak gini. Nih, ini kan pecahannya kan yang video atas kan udah selesai duluan. Yang terakhir kan video awal. Berarti yang di fade out yang terakhir aja. Diklik dulu, video effect, transparansi, fade out. Oke. Langsung aja dibalikin lagi. Nah, kalau kita lihat, nanti langsung menghilang semua secara smooth gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau teman-teman kalau misalkan nanti di akhir pengen dimasukin lagi bumper yang di awal, nggak apa-apa juga. Dimasukin aja mungkin ya. Dimasukin aja, biar nanti sama rata gitu. Masukinnya kan udah ada nih di objek kan. Atau kalau pengen nambah sendiri, tambahin lagi aja. Nah, bumper. Terus oke. Terus ininya insert to layer. Nah, nanti dia otomatis bakal di sampingnya. Dan otomatis
Oh, ini nggak usah di fade in berarti. Udah rapi kelihatannya. Beres deh. Nah, jadi gitu ya. Untuk editing videonya simple sebenarnya. Cuma yang bikin lama tuh durasi dan juga beberapa step ada yang rumit seperti itu. Nah, terus di step akhir, ini bukan editing ya, tapi ke exportnya. Itu misalkan udah jadi semua nih. Teman-teman menuju tools export project, klik. Nah, di sini kan kita mau ke YouTube kan. Jadi kita nggak usah PC, web segala macam, pilih aja yang YouTube yang gampang ya. For YouTube diklik, udah. Terus diatur dulu ini output filesnya di mana. Teman-teman klik change name. Nah, teman-teman pilih mau di folder mana, mau namain apa. Tapi namanya samain aja ya. Micro teaching underscore namanya gitu. Terus di save. Ini di mana? Nah, saya nyimpen sini aja ya. Di save. Terus di profile ini adalah format videonya mau seperti apa. Kalau yang biasa-biasa aja atau yang yang tidak ada masalah laptopnya, itu pilih aja H264 strip garing AVC nih. Tapi kalau yang teman-teman laptopnya sekiranya itu takutnya lama ataupun nanti hasilnya nggak maksimal, itu pilih aja yang 720. Itu pun nggak terlalu beda ya kelihatannya. Cuma dia resolusinya berkurang dikit dan juga size-nya berkurang dikit gitu. Yang normal pilih aja H264 garing AVC gitu. Udah, langsung di ekspor pojok kanan atas di tools. Nah, dia kan akan muncul kayak gini nih. Akan muncul apa nih? Tulisan paling bawah ya, coba baca. To export the project without premium feature, please press continue. Artinya kita ini bukan yang pro ya. Nah, jadi kita langsung klik continue aja, nanti bakal langsung ke export. Nah, nanti dia bakal muncul garis putih gini. Ini adalah durasi ekspor kita berapa lama. Tungguin aja. Nanti misalkan udah, itu bakal ada notif video kamu udah komplit selesai. Nanti udah otomatis kesimpan di folder yang kita pilih kayak gitu. Mungkin itu aja ya untuk pelatihan kita pada siang hari ini. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum nanti ditutup sama MC-nya. Langsung aja diskusi atau tanya-tanya di luar dari dari editing ini juga nggak apa-apa. Maksudnya Mas ini pada masalah di instalasinya gimana segala macam gitu. Tanyain aja. Mungkin sampai sekarang ada yang belum bisa instalasi kayak gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya, ada yang mau diskusi, ada yang masih dibingungin. Ada yang ngomong tadi? Untuk izin tanya. Ya, siapa? Iya. Ini untuk recordingnya disimpan, bakal di-share nggak ya, Kak? Iya, recording ada dan nanti bakal kita share ya. Oke. Terima kasih. Oke, sama-sama. Teman-teman yang ketinggalan atau yang masih susah, mungkin nanti bisa nonton recording kembali ya untuk pembelajarannya seperti itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain seputar seputar editing ini? Mungkin ini ya perlu jadi catatan ya. Yang pertama adalah videonya itu kan nanti ada banyak filenya. Nah, file yang itu pecahan itu 1 sampai kita anggap ada 5 video yang nanti bakal dikirim dari MT. Nah, file 1 sampai 4 itu misalkan Dian 1, Dian 2, Dian 3, Dian 4 itu adalah file yang dari kamera 1, kamera yang mengarah ke pertikan. Itu tidak perlu diotak-atik. Tidak perlu dipotong-potong sendiri, tidak perlu diapa-apain, itu udah nyambung otomatis, cuma dia kepecah-pecah aja. Nah, nanti cara nyambunginnya tadi di grup kan. Di grup itu
klik layernya, klik kanan, terus di grup objek gitu. Nah, yang ini, yang kamera satu ini, yang arah ke praktikan, itu perlu teman-teman ingat ya, itu adalah sumber suara utama. Sumber suara utama yang nantinya bakal diperdengarkan. Nah, jadi itu nanti diletakinnya di bawah layer yang atas, yang mana itu video yang kamera 2 ngarah ke siswanya. Jadi kalau video yang kedua ini adalah sebagai fungsinya cuma pengganti scene doang ya. Kalau suaranya itu nanti di mute aja, dihilangin aja, full suaranya pakai yang kamera 1. Nah, teman-teman kalau pakai perekam HP itu nanti dua-duanya dihilangin aja, di mute aja, pakai suara perekam HP. Kayak gitu ya. Nah, apalagi ya? Mungkin itu sih yang penting yang perlu diingat untuk kedua file video nanti bakal disebarin buat teman-teman yang belum praktikan seperti itu ya. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk video itu. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin dicukupkan saja? Oke, saya rasa mungkin sudah paham ya, ataupun nanti jika memang belum terlalu paham ingin mengulang lagi, silakan tonton recordingnya yang nanti bakal dikirim ke teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku pendamping daripada teman-teman sekalian untuk belajar bersama bagaimana mengedit video dengan baik dan mudah. Saya mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan kata maupun ucapan maupun tindakan kepada teman-teman sekalian. Dan saya harap kedepannya untuk kegiatan ini memiliki output sendiri yang bermanfaat, entah itu untuk waktu yang lama ataupun kebermanfaatan seterusnya seperti itu. Bukan hanya untuk MT saja, tapi untuk hal-hal lain yang dirasa perlu editing video seperti itu. Nah, teman-teman yang mungkin mau sharing lebih dalam terkait editing video mungkin bisa hubungin langsung ke MT seperti itu, pengen nanya-nanya instalasi, editing atau semacamnya bisa langsung ke micro teaching seperti itu. Nah, untuk latihannya, untuk workshopnya, saya rasa cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sebaik-banyaknya atas partisipasi teman-teman semua, dan sekali lagi mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun ucapan. Saya kembalikan kepada MC pada acara siang hari ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Andi Muhammad Iqbal Falawaroka SPD atas pemaparan materinya. Tiba di acara yang terakhir yaitu penutup. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan dan meluangkan hadir di acara hari ini dan mengikuti acara dari awal hingga akhir. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman semua yang belum sempat mengisi presensi, mohon untuk mengisi, dan bagi teman-teman yang tadi sempat join tapi belum mengisi, silakan untuk diingatkan lagi untuk mengisi di Google Form yang sudah disediakan. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Saya Kuni Rahmawiyamti selaku pembawa acara. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam membawakan acara pada pagi hari ini. Sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Oke.